Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, ini pakai mic tambahan nih, mau ngasih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke komennya siapa coba? Komennya IG Bu Ade Yunita. Question and answer 2 Mei 2020. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama dari Rahma Dagani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Kebetulan karena Ibu lagi membuka Q&A, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Gimana cara agar kita bisa membaca pikiran dosen yang bisa dikatakan mungkin bahasanya sangat tinggi, sehingga kita sebagai mahasiswa terkadang kesulitan mencerna kata-kata beliau. Termasuk diri saya sendiri, terkadang masih kesulitan mencerna bahasa dari dosen yang mungkin dikatakan cukup tinggi bahasanya, Bu. Oke, seperti biasa ya, jiwa koreksiannya. Nih kita lihat ya, dari kalimatnya aja udah tidak konsisten. Yang pertama, dia nanya kan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, tapi intinya cuma satu. Jadi nggak usah bilang beberapa kalau Anda emang bertanya cuma satu. Di sini Anda kan bertanya, gimana bisa membaca pikiran dosen yang bisa dikatakan bahasanya sangat tinggi? Ya, kita harus bicara dengan bahasa formal. Dosen itu harus berbicara dengan bahasa formal. Sehingga dia terbiasa bicara dengan apa yang dia baca di literatur, dan dia juga ingin bersikap netral dan objektif sehingga bahasanya formal. Mungkin bahasa formal tersebut terkesan tinggi di dalam perspektif mahasiswa. Tapi sebenarnya mahasiswa juga bisa mengimbangi dengan banyak membaca. Membaca apa? Membaca literatur yang ada istilah-istilah ekonominya. Misalnya Anda mahasiswa ilmu ekonomi, berarti bacalah buku-buku yang ada hubungannya dengan materi-materi yang Anda kuliah itu. Anda ikuti di kuliah apa saja. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan Rahma Dagani. Pertanyaan yang kedua. Sebentar, mundur dulu. Biar enak nih. Nah, pertanyaan yang kedua. Dari Eva Ayu Ente mungkin ya. Assalamualaikum Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana ya Bu caranya agar kita semangat mengerjakan skripsi dengan baik? Soalnya jujur saya agak kurang semangat Bu. Kamu tipe yang gimana? Balik lagi, kamu tipe yang gimana kalau belajar? Apakah kamu tipe yang lebih karena visual ya? Jadi kamu perlu melihat hal-hal yang membuat kamu lebih semangat. Misalnya quote-quote positif. Nah, printlah itu dari dari internet. Lalu kemudian tempel di dinding. Terus kamu perhatikan, oh ya saya harus semangat setiap kali Anda malas, lihat lagi ke sana supaya ada yang bisa menyemangati. Atau kamu tipe yang audio. Kalau audio berarti kamu memang harus lebih banyak sharing dengan orang yang bisa kamu dengarkan nasihatnya. Jadi begitu pas orang tersebut bicara, itu kan akan terekam di dalam pikiran kamu. Oh, saya ini harus semangat, motivasi saya harus kuat. Walau bagaimanapun, yang namanya skripsi, itu memang harus dikerjakan, nggak bisa cukup difikirkan. Jadi harus jelas ada planningnya gitu. Anda punya planning, kan Anda juga punya buku pedoman pembimbingan skripsi ya. Nah, di situ Anda punya planning. Di bulan pertama, apa ya yang ingin saya lakukan? Kalau misalnya gagal, plan B, judul saya nih tidak diterima. Judul apa ya yang bisa saya cari? Nah, mungkin ada waktu-waktu di mana Anda merasa, wah ini lama nih dosen balesnya. Saya lagi semangat-semangatnya misalnya. Atau pada saat Anda sudah yakin ini bakalan diterima, pas bertemu lagi dengan dosen yang keduanya, atau masih dosen yang sama tapi bertemu di lain waktu, dikatakan judul Anda tidak bisa dilanjutkan misalnya. Itu kan biasanya bikin Anda ngedrop. Itu sangat manusiawi. Nah, jika itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah mumpung bulan Ramadan juga nih, berdoa. Lalu kemudian Anda boleh sedih dulu sehari, lepaskan dulu pekerjaan Anda,
jangan dulu dipegang karena tidak akan mau dipaksakan juga tidak akan objektif, tapi cukup sehari saja ya, tidak boleh lebih. Besoknya buang file-file tersebut atau simpanlah di folder yang tersembunyi, baru Anda bisa mengerjakan lagi sesuai dengan saran dosen tersebut. Istilahnya, kalau dalam mengerjakan skripsi itu, Anda harus bisa menahan ego diri di waktu-waktu tertentu, tapi di sisi yang lain Anda harus bisa berargumentasi tentang apa yang Anda sudah pelajari. Dan itu tuh ada waktunya. Kalau dulu waktu saya S1 ada 2, waktu seminar usulan penelitian sama waktu sidang. Nah, pada saat itulah kita bisa mengemukakan argumentasi kita, bisa keluar ego kita, tapi pada saat kita bimbingan, mau tidak mau, dengarkan saja kata dosen. Bahkan ya, ini sedikit hint aja, kalau Anda sudah terbiasa dengan dosen yang menurut Anda, wah agak susah nih kalau misalnya bimbingan dengan beliau, percaya deh, insya Allah pada saat Anda sidang, tidak akan sesulit itu karena rekan-rekan koleganya pun sudah mengetahui bimbingan dengan ibu ini mah, misalnya bimbingan dengan Bu Ade mah, pasti dia sudah dilatih untuk berpikir lebih sistematis, untuk lebih rajin lagi, kayak gitu ya. Sehingga pada saat sidangnya nggak akan susah. Pertanyaan ketiga dari Sylvia Priliad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu, terkait hal-hal apa saja yang perlu disiapkan bagi mahasiswa tingkat akhir, dan bagaimana cara kita mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik, terutama dengan dosen pembimbing pada saat menyusun skripsi. Hal yang harus disiapkan bagi mahasiswa tingkat akhir. Bagi mahasiswa tingkat akhir, yang paling utamanya apa sih? Yang paling utamanya adalah IPK kan? Dan yang paling utamanya adalah selesai tepat waktu. Jadi, yang perlu dipersiapkan adalah persiapkan dulu syarat-syarat untuk mengajukan skripsi. Contoh, Anda sudah mengontrak mata kuliah minimal. Jangan sampai ada mata kuliah yang Anda nih sudah ngontrak, tapi ternyata nilainya tidak keluar. Hal-hal teknis seperti itu, sebelum Anda mulai mengerjakan skripsi, selesaikan dulu, sehingga tidak nanti terganggu pada saat Anda menyelesaikan skripsi. Kalau misalkan memang ada nilai yang masih harus diperbaiki, cari kesempatan untuk mengikuti semester antara, kalau semua mata kuliah dibuka ya. Kalau tidak dibuka, yang sabar. Sabar saja. Anda jadi punya banyak waktu untuk bisa mengerjakan skripsi. Kalau ini terkait misalnya, Bu, nanti kita harus bayar 2 kali dan lain sebagainya. Ya berarti memang harus bergerak cepat dari sekarang. Jangan tunggu Anda menjadi mahasiswa tingkat akhir, tapi perbaiki nilai dari sekarang gitu. Dan bagaimana cara kita mahasiswa untuk bisa berkomunikasi? Oh ya, berkomunikasi terutama saat menyusun skripsi. Yang pertama, si buku pedoman bimbingan skripsi itu, di mana Anda bisa mendokumentasikan bimbingan dengan dosen tanggal berapa, itu jangan lupa harus selalu diisi, ditulis juga keterangannya, sehingga kalau ada inkonsistensi pernyataan dari dosen, Anda bisa mengklaim, Bu, ini terakhir kali bimbingan yang disampaikan adalah apa saja misalnya. Dan ini mah teknisnya pada saat Anda bimbingan skripsi, ada dosen yang masih memilih untuk mengoreksi dalam bentuk cetak. Ada juga yang dalam bentuk email. Apapun itu, perbaikan Anda yang sebelumnya jangan sampai hilang. Jadi, pada saat Anda sudah mengoreksi perbaikan Anda, itu dibalikin lagi, kasih lihat ke dosen yang sebelumnya ini Bu, dan ini yang sudah saya perbaiki gitu. Jadi tetap ada rekodnya gitu. Jangan sampai ada terputus atau ada salah paham hanya gara-gara rasanya saya udah ngebenerin ini deh, kenapa harus benerin lagi dari awal. Nah itu bisa Anda pelan-pelan dengan sopan menyampaikan kepada dosen gitu. Abigail 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf Diva ingin bertanya, bagaimana cara kita bisa memahami dan cepat tanggap khusus di saat perkuliahan daring ini, Bu?
Masalahnya Diva itu suka lambat menanggapi tugas, yang notabene-nya itu sulit dimengerti Ibu, baik tata bahasanya yang sulit maupun bagaimana proses pengerjaan tugasnya itu seperti apa Bu. Terima kasih Ibu. Ada yang saya tahu, kalau di Unisba ini diutamakan menggunakan sistem e-kuliah ya. Ada banyak fitur di situ, Anda bisa cek apakah pada saat mata kuliah berlangsung dosen Anda juga sedang online, misalkan tidak dengan menggunakan Zoom ya, misalkan dosennya hanya menyampaikan materi saja, lalu kemudian Anda berkomentar atau menjawab gitu dalam forum diskusi atau dalam tugas. Nah, Anda cek pada saat Anda sedang online, apakah dosennya juga sedang online? Kalau sedang online, chat saja, atau tidak online pun tidak apa. Klik yang paling atas ada yang bentuknya seperti pop-up gitu. Tinggal Anda ketik di situ, tulis, Ibu saya ingin bertanya. Nanti pun pada saat dosen tersebut online kembali, itu bisa kelihatan gitu. Setidak mengerti tidak mengertinya, itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Kalau memang tidak ada grup kelas ya, kalau ada grup kelas ya udah, bertanyalah di situ. Siapa tahu teman-teman yang lain, misalkan dosennya belum menjawab, teman-teman yang lain lebih ngerti dan bisa langsung menjawab. Seperti itu ya. Rinanda Marwiyah. Nah, ini sambungannya. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa saja persiapan yang harus disiapkan untuk nanti melamar pekerjaan setelah lulus kuliah, Bu? Lalu hal apa saja yang harus dipersiapkan dari sekarang? Terima kasih, Bu. Untuk melamar pekerjaan ya, sekarang ini untuk melamar pekerjaan tidak cukup hanya ijazah saja, tapi Anda juga harus punya semacam skill tertentu dan itu harus ada buktinya. Misal, saya punya skill nih, bisa mengoperasikan Microsoft Excel. Buktinya apa? Buktinya misalnya sertifikasi ikut pelatihan sampai di akhirnya ada tes TOT gitu misalnya untuk Excel berapa lama, berapa jam, dan itu betul-betul ada nilainya di situ kayak gitu. Apa sih pekerjaan yang ingin kamu tuju? Misalnya kamu ingin menjadi seorang data analis. Kamu carilah di internet, di LinkedIn atau mungkin di uraian-uraian yang ada di blog orang-orang yang memberikan saran untuk karir gitu. Anda bisa cek di situ. Apa sih yang kira-kira dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu? Skill-skill apa saja? Nah, itu bisa disiapkan dari sekarang. Jadi, Anda tidak kaget lagi dan punya nilai jual yang lebih dibandingkan pesaing-pesaing Anda lainnya. Lalu kemudian hal lain ya, mungkin lebih ke mental ya. Pada saat Anda melamar pekerjaan, ya harus berhadapan dengan dunia yang sebenarnya, industri yang sebenarnya yang mungkin dalam kondisi sekarang ini sedang pandemi ini, belum tentu ada yang namanya perusahaan meng-hire dalam jumlah banyak. Bahkan hal yang paling mudah dilakukan oleh perusahaan adalah untuk merumahkan pegawainya atau memberhentikan pegawainya. Dengan kondisi seperti ini, Andanya yang harus kreatif. Bisa jadi Anda harus membuka usaha sendiri dulu. Lalu jangan lupa untuk selalu mengecek info-info bukaan lowongan pekerjaan itu kapan. Di saat-saat yang misalnya nanti skill Anda dibutuhkan, Anda langsung melamar pekerjaan ke tempat tersebut. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya bantu ya, Rinanda Marwiyah. Lalu kemudian Asifah Rahayu. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya motivasi apa yang bisa membuat mahasiswa agar semangat mengerjakan tugas dan merasa asik dengan tugas itu. Terima kasih Ibu. Nah, ini berkaitan dengan motivasi lagi ya, balik lagi. Berarti balik lagi ke diri Anda sendiri, saya tipe orang yang seperti apa? Kalau misalkan dosen memberikan karena kapasitas waktu, tenaga, dan banyaknya mahasiswa yang harus diajarkan, terkadang dosen itu tidak bisa mengajar
sesuai dengan kecepatan masing-masing mahasiswa, paham tidak? Dia pasti mengajar sesuai dengan berita acara perkuliahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang agak lamban mengikutinya, ya berarti mahasiswa tersebut yang harus bertanya ke temannya. Kalau misalnya ada hal lain yang bisa dilakukan, tanyalah, Bu, saya bisa nggak magang di kelas yang lain? Tapi dengan kondisi kita sekarang seperti ini, motivasi yang bisa dilakukan mungkin Anda bikin suasana yang membuat Anda termotivasi. Contoh ya, kalau saya nih, tipe yang kalau misalnya belajar itu harus sudah kenyang misalnya setelah sahur jadi atau setelah berbuka puasa dalam kondisi buka puasa begini, lalu kemudian dalam kondisi rumah yang rapih, berarti sambil beres-beres rumah dulu, begitu selesai baru bisa mengerjakan tugas. Atau ada juga yang termotivasi mendengarkan lagu-lagu yang tenang atau mendengarkan musik-musik yang instrumental. Apa saja yang bisa membuat mood Anda naik untuk belajar, lakukanlah itu. Gitu. Bahkan ya, kalau misalnya saya boleh kasih saran, Anda bikin kuadran. Hal mana yang paling urgent untuk dilakukan, hal mana yang tidak urgent tapi penting, hal mana yang udah tidak urgent, tidak penting juga untuk dilakukan. Nah itu, yang paling terakhir itu tolong hilangkan yang tidak urgent dan tidak penting itu dihilangkan. Ditulis aja dalam sehari, usahakan setengah jam aja Anda tulis hari ini apa ya yang mau saya lakukan. Lalu pas di endingnya asar mungkin sama Anda di checklist yang ini sudah, yang ini sudah. Jadi Anda bisa punya target yang terukur. Mungkin seperti itu ya. Ade Rizky 12. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apa sih kendalanya ketika dosen itu posisinya menjadi dosen pembimbing, apalagi sekarang keadaannya sedang COVID-19? Lalu saya mau nanya juga, untuk saat magang, magangnya ditentukan dari universitas atau boleh dari mahasiswa sendiri? Oke, saya jawab satu persatu ya. Kendala ketika dosen menjadi dosen pembimbing. Banyak, karena dosen juga manusia ya. Sama seperti Anda, dosen juga mengalami yang namanya, apalagi kita dosen itu sangat mobile kan, biasanya keluar, berganti-ganti kelas, bertemu dengan banyak orang, dan dalam kondisi COVID-19 ini berarti kita harus diam di rumah kan. Yang menjadi sulit adalah untuk switch mood, untuk menyetel mindset, oh ini saya sedang di rumah, ini tanggal berapa, hari apa saja yang harus saya lakukan, siapa saja yang harus saya hubungi hari ini. Hal-hal seperti itu bahkan menjadi tricky pada saat kondisi seperti ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa kreatif. Ada saja hal yang bisa kita lakukan. Contoh, misalnya pada saat kondisi COVID-19 ini, usahakanlah Anda misalnya mengontak orang-orang di luar sana. Sekarang kan ada teknologi ya, dengan Anda bisa video call, Anda bisa bertanya, hari ini kalian lagi pada ngerjain apa aja? Misalnya dengan teman-teman, kalau dosen ya, dengan teman-teman sejawat, lagi sibuk ngapain? Apakah ritme saya sudah sama belum ya dengan mereka? Kalau misalnya belum, ya berarti kita sesuaikan prioritas pekerjaannya, yang mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Kalau memang urgent ya itu dulu yang dikerjakan. Lalu kemudian kesulitannya adalah mengatur waktu antara keluarga dan kesehatan juga, menjaga kesehatan, dan juga dengan pekerjaan. Itu tricky sekali. Makanya kalau misalnya ada mahasiswa yang, Bu, ini kapan revisiannya selesai? Jujur, kami sekarang pun kalau ingin disekaligus ingin sekali. Cuma karena yang kami temui adalah tembok lagi, akhirnya kami memerlukan variasi untuk bekerja. Mengingatkan boleh, tapi cukup seminggu 2 kali lah. Sehingga dosen tersebut bisa menyetel ulang apa dulu yang mau dilakukan gitu. Cuman jangan khawatir kalau yang bimbingannya nurut mah, kita juga bakalan gak enak sama mahasiswa tersebut. Misalnya, ini anak nih udah rajin nih, dia ngikutin apa yang saya mau, dia juga ngikutin apa yang dosen pembimbing ketuanya. Berhubung di sini saya juga posisinya masih sebagai dosen pembimbing yang kedua,
dosen pembimbing pertamanya atau ketuanya itu mengatakan apa, dia juga nurutin, dia tidak membuat dosen salah paham satu sama lain, ya dia mendapatkan prioritas tersendiri gitu di dalam pikiran kita. Jadi berbaik-baiklah dan berajin-rajinlah gitu. Lalu saya mau nanya, oh ya untuk surat magang ya, sebetulnya meskipun universitas punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi yang berkaitan dengan bidang ilmu Anda, tapi sah-sah saja jika Anda sendiri yang mengajukan. Dulu waktu saya kuliah, saya sendiri yang mengajukan karena saya memang ingin judul skripsinya mengenai waktu itu tentang asuransi. Jadi saya mencari tahu sendiri perusahaan asuransi yang membuka tempat magang itu yang mana gitu. Itu pun menurut saya masih bisa layak untuk dilakukan. Asal pada saat Anda datang ke sana, bawa surat survei dari kampus. Lalu Anda mendapatkan surat rekomendasi magang dari perusahaannya, dan itu disampaikan balik ke fakultas. Jadi ada 2 bukti terpisah. Muhammad Jimli, ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tipsnya Bu buat kerjain skripsi di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Bu. Ini sama seperti yang tadi ya. Cuman ada lagi satu tips yang belum saya sampaikan. Kemarin itu saya juga banyak mendengarkan ceramah-ceramah motivasi atau Zoom meeting motivasi atau Instagram live motivasi, apapun itu medianya yang bisa membuat saya merasa, oh saya tuh nggak sendirian loh. Saya sebagai pengajar juga banyak orang-orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Apalagi mahasiswa. Mahasiswa juga banyak yang senasibnya gitu. Makanya banyak meme-meme gitu kan di sosial media mengenai tugas, mengenai kuliah daring. Kalau kerjaan skripsi saya belum pernah nyobain. Cuman kalau menurut saya sangat menguntungkan ya ngerjain skripsi di mana Anda tidak perlu terhambat waktu. Faktor plusnya adalah di situ. Biasanya Anda pulang pergi aja udah berapa, belum nanti ngobrol dulu sama teman, ngantri dulu gitu. Kalau sekarang Anda hanya tinggal, misalnya kalau dosennya buka Zoom meeting barengan sama mahasiswa yang bimbingan skripsi lainnya, itu lebih mudah. Atau misalnya dosennya membuat sistem antrian, ya Anda tinggal sering follow up dosennya. Itu tadi kata saya, setidaknya 2 kali dalam seminggu Anda kontak dosennya. Kayak gitu ya. Ada satu lagi nih, cobain deh Anda install yang namanya, Pomodoro ya kalau nggak salah. Nah, install itu, nah Anda akan diberikan secara psikis ya, manusia itu bisa fokus bekerja kurang lebih setengah jam. Habis itu dia butuh break dulu sebentar, habis itu kerja lagi. Nah, dengan Anda menginstal Pomodoro ini, Anda jadi punya timer sendiri. 25 menit nih saya kerja, 5 menit kemudian istirahat. Sepanjang 3 sesi, Anda terus bekerja seperti itu atau 4 sesi, berarti kan totalnya ada 100 menit ya. Terus istirahatnya 20 menit, selama 2 jam itu istirahat 20 menit, bekerja 100 menit dengan 25 menit, bekerja 5 menit, istirahat, kayak gitu 4 kali. Nah, di yang keempatnya itu biasanya istirahatnya 15 menit. Mungkin itu bisa disesuaikan. Jadi Anda bisa, kalau ini cocok untuk Anda ya, jadi Anda bisa punya, wah target nih, waktunya udah mau habis nih bentar lagi, jadi apa dulu yang mau saya kerjakan gitu. Kadang-kadang kita kan terlena ya. Nah iya, satu lagi, kalau misalnya lagi pandemi gini, supaya kita semangat lagi, jangan pakai baju rumah. Jangan pakai baju rumah ketika Anda mengerjakan tugas, kecuali kalau memang Anda bisa manage mood Anda ya. Pakailah baju seolah-olah Anda sedang mau kuliah, kayak gitu. Lalu kemudian Anda harus punya pojokan tempat untuk bekerja. Tempat itu bukan berarti ruangan besar gitu ya. Ya cukup meja aja satu. Di situ tempat saya bekerja, di mana orang-orang rumah tuh tahu, oh di situ dia bekerja. Dan Anda harus kompromi dengan orang rumah. Saya butuh waktu untuk bekerja hari ini jam segini sampai jam segini. Jangan diganggu antara jam segini sampai jam segini. Mereka juga sama gitu. Jadi saling menghormati aja. Insya Allah kita bisa melewati ini semua dengan baik gitu.
kalau kita bisa saling bersinergi dengan orang rumah, lalu kemudian tetap menjaga kesehatan mental kita, insya Allah pekerjaan semacam skripsi ini kalau dicicil bisa selesai dengan cepat juga. Oke, sesuai dengan target gitu. Oke, sepertinya Bu Ade hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak berpartisipasi.